Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Kalau ngomong bohong. Kalau berbicara nggak pernah jujur. Gedabrus tok. Jadi omongannya ini seakan-akan nyata, seakan-akan fakta, seakan-akan pasti. Nyatanya blas, tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau ngomong selalu bohong, nggak pernah jujur. Sampai kejujurannya dianggap bohong, kejujurannya dianggap dusta. Kenapa? Karena seringnya berbohong. Itu cirinya orang munafik. Jadi kalau ngomong nggak pernah jujur. Ini bisa kita temui, ada orang itu kehidupannya gorotok. Jujurnya dia hanya sama istrinya. Itu pun masih akeh bohongnya. Apalagi sama tetangga. Waduh, tambah. Makanya kita perlu waspada. Kalau ada orang itu sudah sering bohong, kalau dia membawa kabar, berita, jangan kita pikir, jangan kita goceli, cekeli. Kenapa? Lu sudah terbukti kok dia sering bohong, kok digoceli. Makanya di dalam kitab fikih mengenai pembahasan ru'yatul hilal, melihat hilal untuk menentukan awal Ramadan. Itu kalau orangnya itu sudah teruji kebohongannya, artinya pernah berbohong, terus dia datang memberitahu kepada kita, jangan dipercaya. Dan gak bisa kita ambil pendapat dia untuk melihat hilal tadi itu. Gak bisa sudah. Ini jadi kalau berbicara bohong, padahal bohong itu sudah mengundang laknatnya Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan fanaj'al laknatallahi alal kadzibin. Laknatnya Allah itu akan diberikan kepada para pendusta. Orang itu kalau sudah sekali bohong, dia akan melakukan kebohongan demi kebohongan. Kenapa? Demi menutupi kebohongan yang pertama, dia itu memerlukan kebohongan. Untuk menutupi kebohongan kedua, dia memerlukan kebohongan yang ketiga. Akhirnya bohong, dan terus bohong. Lah orang yang bohong itu lama kelamaan akan diselimuti dengan kebohongan. Kalau sudah diselimuti kebohongan, dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah, bukan dekat dengan surga melainkan dekat dengan neraka. Sudah pantas dinamakan dengan kadzab, pendusta. Yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Tandanya yang kedua, ketika berjanji ingkar. Ketika berjanji ingkar. Janji itu, atau jangan mudah kita berjanji. Jangan mudah kita berjanji. Kalaupun kita yakin bisa, jangan gampang berjanji. Berjanji boleh, tapi jarang. Ibarat kalau dalam hitungan tahun itu setahun sekali tidak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan berjanji. Titik-titik janji, jangan. Nadar itu seperti janji. Orang nadar itu seperti janji. Lu nadar itu bagus. Kenapa? Menjadikan perbuatan yang sunnah berpahala wajib. Kita iktikaf itu sunnah.
Tapi kalau kita nazar iktikaf, iktikaf kita menjadi wajib, pahalanya lebih besar. Karena minimal perbandingan wajib dengan sunnah itu 70 kali lipat derajat, 70 derajat. Perbedaannya itu 70 derajat. Berarti kan lebih besar, lebih baik. Tapi kita dianjurkan oleh para ulama tidak mudah nazar. Artinya tidak gampang bernazar. Jangan gampang bernazar. Karena penazar itu termasuk janji. Apalagi bukan nazar kesunahan, bukan nazar kesunahan, bukan janji kesunahan. Sesuatu hal yang mubah dari kebiasaan. Jangan mudah berjanji. Karena janji ini hutang yang harus kita lunasi. Karena itu katanya para pepatah, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Nah, ketika kita berjanji harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Makanya kalau kita mudah berjanji, sekalipun itu secara keyakinan kita bisa melakukan, tapi belum tentu ketika pelaksanaannya. Enggak sedikit ini ya, orang nadar atau berjanji, nanti kalau saya dapat untung ini, atau saya naik jabatan ini dan itu, saya akan ini akan itu. Janji ini. Nyatanya ketika mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, ada aja yang menghalangi. Yang alasan ini, yang alasan itu, macam-macam. Nah ini kenapa? Karena janji. Karena itu jangan mudah berjanji. Kalau kita tidak pasti bisa menempati. Lah sekarang ini banyak yang obral janji. Janja janji, janja janji, janja janji. Janji ini, janji itu. Orang tua kepada anak, suami kepada istri, guru kepada murid, atau pejabat kepada rakyat. Banyak yang berjanji. Tapi hampir semua orang yang berjanji, baik itu orang tua kepada anak, suami kepada istri, guru kepada murid, atau pejabat kepada rakyat, kebanyakan hampir tidak terlaksana yang dijanjikan. Lah ketika ditagih banyak alasannya. Oh tidak disetujui ini, tidak disetujui itu, karena ini, karena itu, macam-macam. Nah makanya jangan kita mudah berjanji. Kalau kita berjanji dan kita ingkar, ini tandanya orang munafik ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Kita kadang menjanjikan sesuatu untuk ini, untuk itu kepada keluarga kita. Ternyata kita nggak melaksanakannya. Loh ini ingkar ini. Ketika mengingkari janji, berarti ada sifat munafik dalam hati kita, dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dititipi amanat, dia berkhianat. Lah amanat ini ada amanat dalam diri kita, untuk diri kita, ada amanat dari orang lain kepada kita. Lah amanat yang ada pada diri kita untuk kita, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah amanat. Penglihatan, pendengaran, kesehatan, kekayaan, dan yang lain sebagainya itu adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Lah ketika kita menjalankan titipan Allah, menjaga titipan Allah ini dengan baik, maka kita menjadi orang yang mukmin, yang menjalankan amanat dengan sesuai. Tapi kalau kita menggunakan titipan Allah untuk melanggar Allah, untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran, berarti kita berkhianat kepada Allah.
Berkhianat kepada Allah. Lah kita ini kan milik Allah. Dan kita mengakui innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti kan titipan ini. Lah ketika kita tidak menjalankan dengan benar, berarti kita melalaikan amanat. Tidak menjaga dengan benar amanat. Ada amanat yang diberikan orang lain kepada kita. Seperti pegawai toko, pegawai kantor, pegawai pabrik, dan yang lain sebagainya. Itu adalah amanat. Ketika mereka tidak menjalankan apa yang dititipkan oleh atasan kepada bawahan, maka mereka itu adalah menyia-nyiakan amanat. Lah ketika menyia-nyiakan amanat, dia adalah orang yang berkhianat. Lah orang yang berkhianat ini tandanya orang munafik. Ini tandanya orang munafik. Nah, karena itu kita harus membebaskan diri kita dari sifat nifak agar kita tidak menjadi orang yang munafik.